Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Miftahul Junaina. Saya mahasiswa dari Unus Tais Pasuruan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Pengantar Studi Islam yang ditulis oleh Dr. Taufik Abdillah Syukur MA yang diterbit oleh Karya Bakti Makmur KBM Indonesia anggota IKAPI. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu pengertian Islam. Mari kita simak videonya. Nah, pada bab A ini saya menjelaskan tentang pengertian Islam menurut bahasa. Nah, apa sih agama Islam itu? Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup, tentunya bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Islam, yakni berserah diri kepada Tuhan. Lalu, secara etimologisnya, Islam memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Islam berasal dari kata asalmu, yakni damai dan kedamaian. Di dalam Al-Quran sudah jelas dan sudah terbukti bahwa agama Islam ini menyuruh umat manusia cinta kedamaian, dan agama Islam ini menjunjung akan kedamaian dan selalu memperjuangkan perdamaian. Akan tetapi di dalam Al-Quran sudah mengizinkan untuk kaum muslimin memperbolehkan berperang jika diperangi oleh para musuh-musuhnya. Lalu yang kedua, Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri atau pasrah. Nah, makna berserah diri ini bukan hanya semata-mata kita pasrah, namun di sini berserah diri yakni penyerahan diri sebagai tanda pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan dan serta menjauhi segala larangan Allah yang telah diberikan. Lalu yang ketiga, Islam berasal dari kata istaslama mustaslimun. Istaslama mustaslimun artinya penyerahan total. Nah, apa penyerahan total ini? Nah, penyerahan total ini adalah seseorang muslim yang diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti kita harus meyakini dan semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan yang Allah amanati kepada kita, dan sebagai titipan yang harus dijaga baik-baik. Penyerahan total ini yakni menyerahkan diri secara total. Menyerahkan apa? Seperti kita ikhlas dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di poin yang keempat, Islam berasal dari kata salim yang artinya bersih dan suci. Nah, maksud dari bersih dan suci ini adalah Islam merupakan agama yang suci dan bersih, yang mampu menjadikan para pemeluknya untuk memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat menghantarkan pada kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut yang kelima, Islam berasal dari kata salam yang artinya selamat dan sejahtera. Ketika kita sudah melakukan dari poin yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, seperti cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dan suci dari perbuatan nista, niscaya dijamin akan selamat di dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam dengan syariah yang baik dan benar. Oke, lanjut kita masuk di bagian B, yakni pengertian Islam menurut istilah. Menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dijadikan pedoman hidup dan sebagai hukum atau aturan Allah agar dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini ada beberapa sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma ulama. Berikut penjelasannya. Islam sebagai wahyu ilahi. Wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah.
kalamullah yang disampaikan kepada Rasulnya. Nah, Nabi Muhammad sebagai salah seorang Rasul yang menerima wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu Allah ini terhimpun semuanya dalam Mushaf Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan sebagai sumber utama ajaran Islam. Lalu yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam adalah jalan hidup, way of life. Dan Al-Quran ini sebagai sumber utama ajaran Islam dan menjadi bacaan wajib sekaligus panduan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, di Al-Quran ini mencakup hukum-hukum dan ada sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu yang keempat, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Nah, di agama Islam ini dan sudah terbukti di Al-Quran bahwa agama Islam ini membimbing kaum muslimin ke jalan yang lurus. Lalu yang kelima, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Di agama Islam ini adalah agama yang membawa para pemeluknya, para pengikutnya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan syarat amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakannya sesuai dengan syariah Islam, dan mereka menjalani kehidupannya dengan baik, dengan tentram. Jika mereka melakukan hal-hal yang baik, niscaya di akhirat pun mereka mendapatkan balasan yang baik, lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah apa yang saya jelaskan tadi. Jika terdapat tutur kata yang kurang sopan dan terdapat kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang tidak paham, saya haturkan beribu-ribu maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.